Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qabla dhalik, sa'arif nafsi. Ismahuli liya minatul maula, ismul kamil liya, ana min fasul wahid, Qismu ta'limil lughah al-arabiyah, mustawa sittah. Kuntuhuna liintihai al-intihan an-nisfi minad dars at-tarjamah al-fawriyah Indonesia Arabiyah. Wal'an sya'ashrah lakum jami'an tarjamatan anil maqalah bil mawdu' akhta' sya'i'ati tarbiyatil atfal. Tayyib mubasharatan. تربية الأهل إلها أثر كبير علينا وعلى تكوين شخصيتنا. كل أهل بربوا أطفالهم بطريقة مختلفة، وكل شخص بيعتقد إن طريقته هي الصح، لكن أحيانا في أساليب تربية تأذي الطفل لوقت طويل جدا. دكتور ديانا بورمايند قسمت أساليب تربية الأطفال ل4 أنواع أساسية، وحددت كل نوع كيف ممكن يأثر على تكوين شخصية الطفل سلبا أو إيجابا. بهذا الفيديو رح نتعرف على هول الأساليب ال4، شو خصائصهم وشو تأثيرهم على الطفل بالمدى البعيد. Peran orang tua sangat besar pengaruhnya bagi kita dan pada pembentukan karakter kita. Setiap orang tua membesarkan anak-anaknya secara berbeda dan semua orang percaya bahwa jalannya adalah yang benar. Namun, terkadang metode pengasuhan menyakiti anak dalam waktu yang sangat lama. Dr. Diana Bermain membagi metode membesarkan anak menjadi 4 tipe dasar. Setiap jenis diidentifikasi sebagaimana hal itu dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak secara positif atau negatif. Dalam video ini kita akan belajar tentang keempat metode tersebut, apa karakteristik mereka, dan apa dampaknya bagi anak dalam jangka panjang. الأسلوب الأول هو التربية الصارمة، يعني لما يكون الأهل عندهم سيطرة كاملة على تفاصيل حياة الطفل بدون إظهار أي مشاعر حب له. الأهل بيكونوا بحبوا الطفل فعلا، لكن بيعتبروا انه اظهار المشاعر هي نقطة ضعف بتخليهم يفقدوا وهرتهم وسيطرتهم عليه. بنظرهم الولد لازم يتربى صح اولا، يعني المهم يتعلم الادب والاخلاق. لذلك العلاقة بين الاهل والطفل بتكون قائمة على الاحترام والاحترام فقط. Pendidikan yang ketat merupakan metode pertama. Maksud saya, ketika orang tua memiliki kendali penuh atas detail kehidupan anak tanpa menunjukkan perasaan cinta kepada anak. Orang tua sangat menyayangi anak tersebut, namun mereka menganggap bahwa menunjukkan perasaan adalah titik kelemahan yang membuat mereka kehilangan cinta dan kendali atas anak mereka. Dalam pandangan mereka, anak laki-laki harus dibesarkan terlebih dahulu, yakni yang penting adalah belajar sopan santun dan tata krama. Oleh karena itu, hubungan antara orang tua dan anak hanya didasarkan pada rasa hormat. يعني من النادر الولد يشوف الأهل عم يمزحوا معه. ممنوع الولد يغلط بكلمة وإلا رح يتعاقب، إذا جاوب رح يتقاصص، وممنوع يناقش أي قانون مفروض عليه. بهالطريقة الأهل بيسيطروا على كل جوانب حياته، يعني مثلا بيتابعوا تعليمه بشكل دقيق، بيحددوا شو هن النشاطات والهوايات يلي بده يعملها، وبيختاروا مين هن أصدقائه يلي بده يصاحبهم. عادة الأهل بيلجأوا لهيك أسلوب إذا كانوا عايشين ببيئة عدوانية، فبيضطروا يضيقوا الخناق على الطفل بقوانين صارمة أكثر. Yakni, jarang sekali seorang anak laki-laki melihat orang tuanya bercanda dengan anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki dilarang melakukan kesalahan. Jika tidak, dia akan dihukum. Jika dia menjawab, dia akan dipotong pembicaraannya. Dan dilarang untuk membahas aturan-aturan apapun yang berlaku padanya. Dengan cara ini, orang tua mengendalikan semua aspek kehidupannya. Misalnya, mengikuti pendidikannya dengan cermat, dengan menentukan kegiatan dan hobi apa yang ingin dia lakukan, dan mereka memilih siapa teman-temannya yang ingin berteman dengan mereka. Biasanya, orang tua menggunakan cara ini jika mereka tinggal di lingkungan yang agresif, sehingga mereka terpaksa mengencangkan skrup pada anak dengan aturan-aturan yang lebih ketat.
لكن نتيجة هيدي التربية الطفل بيكون غير سعيد بشكل عام. مع الوقت بيتعلم انه لازم يكبت مشاعره لانه عيب يعبر عنها. بيتعلم انه حتى يكسب حب الاهل والاخرين لازم يظهر طاعة فقط. فلما يكبر بيعمل الصح ولو على حساب راحته. يعني مثلا بيكون الموظف المثالي بالشركة يلي دايما بيسمع كلام الإدارة، ومع الأسف ما بيكون عنده القدرة انه يستلم ادوار قيادية باي مجال. ببساطة بيتحول لشخص تفكيره محدود ضمن قواعد معينة، ما بيعرف يفكر خارج الصندوق. Tetapi sebagai hasil dari pengasuhan ini, anak tersebut umumnya tidak bahagia. Seiring waktu, dia belajar bahwa dia harus menekan perasaannya untuk mengungkapkannya. Dia belajar bahwa untuk mendapatkan cinta dari keluarganya dan orang lain, dia hanya harus menunjukkan ketaatan. Ketika dia besar nanti, dia melakukan hal yang benar, bahkan dengan mengorbankan kenyamanannya, yakni misalnya menjadi karyawan idaman di perusahaan yang selalu mendengarkan kata-kata manajemen. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil peran kepemimpinan di bidang apapun, cukup dengan menjadi orang yang pemikirannya dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. منشان هيك ما بيكون عنده المقدرة انه يلحق شغفه، افكاره او حتى احلامه. بالعلاقات العاطفية هذا الشخص بيتعلق بشكل كبير بالشريك وبيخاف يزعله، فبيكون تبعي وغير مستقل بتفكيره. Dia tahu bagaimana berpikir di luar kotak. Akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti hasratnya, idenya atau bahkan mimpinya dengan hubungan emosional. Orang ini sangat terikat dengan pasangannya, dan kata-kata "aku takut" membuatnya kesal. Itu akan tergantung dan tidak mandiri dalam pemikirannya. 2. التربية المتساهلة. هيدا النوع من التربية هو عكس النوع الأول. الأهل ما عندهم أي حرج أنه يعبروا عن مشاعرهم للطفل. المشاعر بتطغى على أي تصرف عقلاني، لذلك ما بيحطوا لا شروط ولا قواعد على الطفل. هول أنواع الأهل يلي عادة بيكونوا عم بيحاولوا الإنجاب من فترة طويلة، أو بتكون أول تجربة لهم بتربية الأطفال، لذلك بيكون عندهم حب للولد بشكل كبير، فدايما بيكونوا على استعداد لتنفيذ كل طلباته وحاجاته. يعني دليله، دلعه، مساعدته أهم من أي قاعدة أو نظام. فالولد هون بلاقي حاله عنده الحرية الكاملة يعمل يلي بده إياه. إذا ما بده يمشي بيحملوه، إذا بده آيس كريم فرح ياخد آيس كريم، إذا ما بده ينام فما بينام وبيضل عم بيلعب. يعني إذا أخطأ ما في أي قاعدة للعقاب. بهيدي الحالة الوالدين بيحاولوا يلعبوا دور الصديق أكثر من أنه ياخدوا دور الأهل، وعلى الأرجح الولد بصير يندهلهم باسمهم وما بعيط لهم بابا وماما. نتيجة هالنوع من التربية بتخلي الولد يكبر بدون حدود وبدون قواعد. كرمال هيك ما بيكون عنده ميزان يحكم من خلاله الصح من الخطأ، فبيكبر وبيفكر حاله انه هو القصة كلها. يعني بيشوف انه هو اللي فهمان وكل اللي حوله ما بيفهموا قده، لذلك من الصعب انه يتقبل اي نصيحة من اي شخص. هيك ناس ما بيحبوا النظام، وبمجال العمل ما بينخرطوا بأي شركة، ودايما ممكن يغيروا كارير. معظم الأشخاص اللي تربوا بهالأسلوب بيكونوا عصبيين وبيفقدوا السيطرة على مشاعرهم. أي مشكلة بتواجههم بيلاقوا صعوبة بحلها لأنهم منهم معودين على التحديات والصعوبات. بالعلاقات العاطفية هالشخص بيكون اتكالي جدا، بيرمي كل المسؤوليات والواجبات على الشريك. Pola asuh yang permisif. Jenis pendidikan ini adalah kebalikan dari jenis pertama. Orang tua tidak malu mengungkapkan perasaannya kepada anak. Perasaan melebihi tindakan rasional apapun. Oleh karena itu, orang tua yang berkata, "Saya tidak memberikan syarat atau aturan apapun pada anak," merupakan tipe orang tua yang biasanya sudah lama berusaha untuk hamil, atau itu akan menjadi pengalaman pertama orang tua mereka dalam membesarkan anak. Itu sebabnya mereka sangat mencintai bocah itu, selalu siap untuk melaksanakan semua permintaan dan kebutuhannya, yakni kesenangan dan kebahagiaannya lebih penting daripada aturan atau sistem apapun.
Anak itu mudah menemukan kondisinya, dia memiliki kebebasan penuh, apapun yang dia inginkan akan terkabulkan. Jika dia tidak mau berjalan, mereka akan menggendongnya. Jika dia ingin es krim, dia akan mengambilkan es krim. Jika dia tidak mau tidur, dia tidak akan tidur dan terus bermain. Maksudnya, jika dia melakukan kesalahan, tidak ada aturan atau hukuman. Dalam situasi ini, orang tua mencoba berperan sebagai teman daripada berperan sebagai keluarga. Kemungkinan besar anak laki-laki itu akan memanggil mereka dengan nama mereka dan tidak menyebut mereka sebagai ayah dan ibu. Hasil didikan ini membuat anak tumbuh tanpa batas dan tanpa aturan. Demi hal ini, dia tidak memiliki keseimbangan untuk menilai benar dan salah. Dia tumbuh dan berpikir bahwa dia adalah keseluruhan cerita. Maksudnya, saya melihat bahwa dialah yang mengerti dan semua orang di sekitarnya tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya. Oleh karena itu sulit baginya untuk menerima nasihat apapun dari siapapun yang tidak menyukai sistem dan bidang pekerjaannya. Mereka tidak terlibat dalam perusahaan manapun dan mereka selalu dapat berganti karir. Kebanyakan orang yang dibesarkan dengan cara ini gugup dan kehilangan kendali atas perasaan mereka. Setiap masalah yang mereka hadapi, mereka merasa sulit untuk menyelesaikannya karena mereka tidak terbiasa dengan tantangan dan kesulitan. Dalam hubungan emosional, orang tersebut sangat tergantung. Dia melemparkan semua tanggung jawab dan tugas pada orang terdekatnya. التربية المؤيدة. هالنوع من الأهل ما عندهم مشكلة إنه يظهروا مشاعر حب عالية، لكن بذات الوقت بيكونوا متابعين بشكل كبير لتفاصيل الطفل. يعني عندهم سيطرة على حياة أولادهم مع ترك مساحة للمناورة. بيشجعوا الطفل يكون عنده استقلالية، بيسمعوا حاجاته وآراءه لكن ضمن الحدود اللي مرسومة له. يعني الطفل فيه يلعب ضمن أوقات محددة، مسموح يأكل آيس كريم لكن مرة واحدة في الأسبوع. دايما الولد عنده مساحة للنقاش وحرية للتعبير عن رأيه ضمن القواعد اللي مرسومة له. هيك أسلوب تربية بيخلق عند الولد ثقة عالية بالنفس، بيطور مهارات كلامية وتحليلية بوقت مبكر بحياته. بالمدرسة بيكون عادة من المشاركين وبيقول رأيه بدون أي خجل، فبصير يعرف الولد يعبر عن مشاعره وما يكبتها جواته لأن ما بيشوف فيها أي عيب. ولما يكبر بيعرف إنه في قوانين موجودة لكن بيتبعها فقط إذا كانت منطقية ومقنعة. هول الأشخاص عادة بياخدوا أدوار قيادية بالحياة. بالعلاقات العاطفية هذا الشخص بيسمع للطرف الآخر، بيحاول يشاركه اهتماماته وطموحاته لأنه بيكون مكتفي ذاتيا وعنده توازن بين عقله العاطفي وعقله المنطقي. 3. Pola asuh yang mendukung. Orang tua tipe ini tidak memiliki masalah dalam menunjukkan perasaan cinta padanya, tetapi pada saat yang sama mereka mengikuti dengan cermat detail anak. Itu berarti mereka memiliki kendali atas kehidupan anak-anak mereka, sambil menyisakan ruang untuk bermanuver, mendorong anak untuk memiliki kemandirian. Mereka mendengarkan kebutuhan dan pendapatnya, namun dalam batas-batas yang ditarik olehnya. Artinya, anak bermain dalam waktu-waktu tertentu, diizinkan untuk makan es krim, tapi seminggu sekali. Anak selalu memiliki ruang untuk berdiskusi dan kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya dalam aturan yang ditarik kepada mereka. Metode pengasuhan seperti itu menciptakan rasa percaya diri yang tinggi pada anak, mengembangkan keterampilan verbal dan analitis sejak dini. Di sekolah mereka biasanya percaya diri dan mengatakan pendapatnya tanpa rasa malu. Jadi anak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya dan isi hatinya, tidak menekannya karena orang tua tidak melihat adanya cacat di dalamnya. Ketika dia besar nanti, dia tahu bahwa ada hukum yang ada, tetapi dengan mengikutinya hanya jika itu logis dan meyakinkan. Ini adalah orang-orang yang biasanya mengambil peran kepemimpinan dalam hidup dengan hubungan emosional. Orang ini mendengarkan pihak lain, mencoba berbagi minat
dan aspirasinya. Karena dia mandiri, dia memiliki keseimbangan antara pikiran emosional dan pikiran logisnya. 4. التربية الغير مبالية، عدم إظهار حب وعدم وضع أي قواعد. بهالحالة الأهل ما بيفرجوا أي اهتمام عاطفي، موجودين بحياة الطفل وبيحبوه بس ما بيعبروا بالمشاعر. بيعتقدوا إنه مدام الولد لابس عم بياكل ويشرب فهن أعطوه كل احتياجاته. هول نوع الأهل يلي دايما بيصوروهم بالأفلام إنه مشغولين بشركاتهم أو بالكارير تبعهم، يعني حياة الأولاد مش من أولوياتهم، لذلك ما بيهتموا يحطوا أي قواعد أو يرسموا أي حدود. فهون بلاقي الطفل حاله عنده مساحة من الحرية ليعمل اللي بده إياه، لكن بدون ما يعرف الصح من الخطأ. الطفل عطول بحس إنه في شي ناقص بحياته ودايما بيبحث عن عاطفة أو حنان ليملي هالفراغ اللي جواته. 4. Pengasuhan yang acuh tak acuh, tidak menunjukkan cinta dan tidak menetapkan aturan apapun. Dalam hal ini mereka tidak menunjukkan ketertarikan emosional. Mereka hadir dalam kehidupan anak dan mencintainya dengan cara mengungkapkan perasaan. Mereka mengira selama anak itu berpakaian dan makan dan minum, maka mereka memberinya semua yang dibutuhkan. Orang tua ini seperti apa yang selalu difilmkan di dalam film. Mereka sibuk dengan perusahaannya atau dengan bisnisnya. Kehidupan anak-anak tidak termasuk dalam prioritas mereka. Oleh karena itu mereka tidak peduli untuk menetapkan aturan apapun atau menarik batasan apapun. Di sini saya menemukan anak dalam kondisi seperti itu. Dia memiliki ruang kebebasan untuk melakukan apapun yang dia mau, tapi tanpa mengetahui benar dan salah. Anak itu malas, dia merasa ada sesuatu yang memotong hidupnya, dan dia selalu mencari kasih sayang atau kelembutan untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya. فممكن كتير يتعلق بمعلمته بالمدرسة أو أي شخص لطيف بحياته. نتيجة هالتربية بيكبر الولد وحاسس إنه ما عنده أي قيمة لنفسه، يعني بيعتبر إنه شو ما عمل وشو ما أنجز ما حدا رح يهتم وما حدا رح يلاحظ. بالمدرسة عادة ما بيكون تلميذ ناجح وبيخجل يعبر أو يشارك بالصف. بالعلاقات العاطفية عادة بفتش على شخص أكبر منه سنا حتى يعطيه حنان الأهل والتوجيه الصحيح. أساليب التربية عند الأهل تختلف من ظرف لآخر، وحتى ممكن تختلف من ولد لآخر. يعني حتى نفس الأهل ممكن يستخدموا أكثر من أسلوب حسب الولد، حسب البلد، وحسب الظروف المحيطة. نية الأهل تجاه الأطفال طبعا بتكون سليمة، لكن أحيانا الظروف بتعاكس. Mungkin saja saya punya banyak. Saya tahu apa yang telah saya pelajari atau siapapun yang senang dengan kehidupan, kedatangan kebangkitan dengan martabat penderitaan, dan apa yang sama dan apa itu sama jadi lingkungan adalah konsekuensi, dan lingkungan orang ini dalam perjalanan yang biasa. Gambaran hubungan emosional biasanya terbuka untuk orang yang lebih tua dari usia kita untuk memberikan kasih sayang keluarga dan arah kesehatan. Metode pengasuhan berbeda dari satu pihak ke pihak lain, dan bahkan mungkin berbeda dari satu anak ke anak yang lain. Maksud saya, orang tua yang sama pun dapat belajar lebih banyak sesuai dengan gaya mereka. Tentu saja sesuai dengan keadaan sekitar. Niat orang tua adalah membuat anak-anak damai, tetapi terkadang situasinya tidak sama. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang strategi apa saja yang digunakan dalam penerjemahan makalah ini atau video ini. Jadi yang pertama ada kalimat Dr. Diana Burmain, Kosamat Asalib Terbiyah At-Tufal li Arba'i Anwa Asasiyah. Itu teks BSU-nya. Teks BSA-nya atau bahasa sasaran. Dr. Diana Burmain membagi metode membesarkan anak menjadi 4 tipe dasar. Strategi yang digunakan dalam menerjemahkan kalimat ini adalah strategi penguatan atau borrowing. Penerjemahan mengambil kata BSU ke BSA dengan baik tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Kemudian di kalimat kedua ada adamun azharu hubbun wa adamun wa do'ai qawaidi.
artinya tidak menunjukkan cinta dan tidak menetapkan aturan apapun. Strategi yang digunakan untuk menerjemahkan kalimat ini yaitu gloss translation. Penerjemah memberikan kalimat tambahan pada kata BSA. Itu yang digaris bawahi. Kemudian ada kalimat wa mamnu'u yunakishi ay qanun mafrudun alaih. Artinya terjemah literalnya, dan dilarang untuk membahas hukuman-hukuman apapun yang dikenakan padanya. Terjemah adaptasinya, dan dilarang untuk membahas aturan-aturan apapun yang berlaku padanya. Nah, strategi yang digunakan untuk menerjemahkan kalimat ini, yakni adalah strategi adaptasi atau adaptation. Penerjemah mengubah kata BSA dalam terjemahan literal menjadi suatu istilah. Kemudian ada kalimat yakni hayatun al-aulad masyun min auliyatihim. Artinya kehidupan anak-anak tidak termasuk dalam prioritas mereka. Ada lagi wa biqauli ru'yatu biduni ay khojali fabasiru ya'riful walad yughayyiru an musyarah wa ma butaha jawatuhu li'anna ma bisyawfi fiha ay ayyib walima yukabbira ya'rif annahu fi qawanin mawjudatun lakin bi asbaiha faqat idza kanat mintaqatun wa maqnu'ah. Dan kata pendapatnya tanpa rasa malu, jadi anak laki-laki tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya ketika dia besar nanti. Dia tahu bahwa ada hukuman yang berlaku, tapi dengan mengikutinya hanya jika itu logis dan meyakinkan. Nah, dua kalimat ini menggunakan strategi reduction and subtraction atau reduksi, pengurangan. Penerjemah mengurangi kata dalam menerjemahkan BSU agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, yang dihilangi itu kalimat yang bergaris bawah. Kemudian maksudnya arti dari kalimat yang bergaris bawah. Kemudian ada kalimat idza jawab biroh yataqasos. Artinya jika dia menjawab, dia akan dipotong pembicaraannya. Strategi yang digunakan untuk menerjemah kalimat ini itu ekspansi atau penambahan, expansion and addition, yaitu penerjemah menambahkan kata atau kalimat dalam menerjemahkan BSU. Nah, yang ditambahkan apa? Kalimat yang bergaris bawah, makna yang bergaris bawah. Kemudian ada kalimat al-uslubil awal huwa tarbiyatus sharimah. Artinya pendidikan yang ketat merupakan metode pertama yang digunakan dalam menerjemah kalimat ini adalah strategi transposisi atau transposition. Penerjemah mengubah letak kata yang ada pada BSU agar makna BSU dapat tersampaikan dengan baik dan sempurna. Kemudian ada kalimat biha litoriqatil ahli bisaitiru ala killa jawani bihayatuhu. Artinya dengan cara ini orang tua mengendalikan semua aspek kehidupannya. Kemudian kalimat kedua ada idza iyadahu yuskarimu farahun ya'khudu yuskarim. Idza ma badahu yanamu fama binamin wabidallin amin bial'ab. Artinya jika dia ingin es krim, dia akan mengambil es krim. Jika dia tidak mau tidur, dia tidak akan dipaksa untuk tidur dan terus bermain. Strategi yang digunakan yakni strategi literal. Penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Kemudian ada kalimat wada iman mungkin yughayyiru kariron. Artinya dan mereka selalu dapat berganti karir. Strategi yang digunakan yakni naturalisasi atau naturalized borrowing. Penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Kemudian ada kosakata baru yang ditemukan ketika menerjemah video ini. Pertama ada al-uslub, artinya metode.
Aswarim artinya ketat, sayatrah kontrol, masya'arah perasaan, bi'tabiru mereka menganggap, bitakhlihim kamu meninggalkan mereka, yafqodu mereka kalah, waharrazhum dan menolak mereka. Lazimun diperlukan, qaimatun artinya yang ada, al-ikhtiram artinya menghormati, an-nadiri artinya langka, yusyufu artinya sembuh, yumazzahu artinya bercanda, yaulitu artinya melakukan kesalahan, yata'aqqabu artinya berturut-turut, yunakish artinya membahas, qanun artinya hukum, bihaddidu artinya mereka bertekad, bitaba'u artinya mereka mengikuti, biddahu artinya mereka ingin, wabiyakhtaru artinya dan mereka memilih, yadiku artinya mereka menyempit, al-khinaq artinya difteri, al-matisahilah artinya ringan, haidan artinya ini, aksun artinya balik, bitatgo artinya kewalahan, bihawalau artinya mereka mencoba, al-anjabi artinya melahirkan, tajriyah artinya sebuah pengalaman, isti'dadi artinya siap, dilalah artinya indikasi, dala'uhu artinya belayan, biyahmiluk artinya mereka menggendongmu, wabidollin artinya dan tinggal, lil iqabi artinya untuk hukuman, natijati artinya hasilnya, hududi artinya berbatasan, karomalin artinya demi, wabimajalin artinya dan dengan lapangan dan dengan lapang, tarbu artinya mereka dibesarkan. Lanjut bagian penutup, kesimpulan. Peran orang tua sangat besar pengaruhnya bagi kita dan pada pembentukan karakter kita. Setiap orang tua membesarkan anak-anaknya secara berbeda, dan semua orang percaya bahwa jalan yang mereka pilih itu benar. Namun terkadang metode pengasuhan menyakiti anak dalam jangka waktu yang sangat lama. Dr. Diana Bermain membagi metode membesarkan anak menjadi 4 tipe dasar. Yang pertama ada pendidikan yang ketat, yakni ketika orang tua memiliki kendali penuh atas detail kehidupan anak tanpa menunjukkan perasaan cinta kepada anak. Yang kedua ada pola asuh yang permisif. Jenis pendidikan ini adalah kebalikan dari jenis pertama. Orang tua tidak malu mengungkapkan perasaannya kepada anak. Perasaan melebihi tindakan rasional apapun. Yang ketiga ada pola asuh mendukung. Orang tua tipe ini tidak memiliki masalah dalam menunjukkan perasaan cinta padanya. Tetapi pada saat yang sama mereka mengikuti dengan cermat detail anak itu. Berarti mereka memiliki kendali atas kehidupan anak-anak mereka. Sambil menyisakan ruang untuk bermanuver. Yang terakhir yaitu metode pengasuhan yang acuh tak acuh, tidak menunjukkan cinta dan tidak menetapkan aturan apapun. Dalam hal ini mereka tidak menunjukkan ketertarikan emosional. Mereka hadir dalam kehidupan anak dan mencintainya dengan cara mengungkapkan perasaan. Intinya yang keempat ini adalah yang penting ada di kehidupan anak gitu. Kasih. Tayyib, syukran, faqad hadha minni, afwan idha kanal khata, ilal liqa fi waqtil ukhra, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.